Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News. Sudah hampir 3 minggu kita nggak ber-Hot News ria. Jadi kali ini kami sudah mulai lagi beraktivitas. Pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat Indonesia yang mendoakan kami, karena kami kemarin berdua bertiga sebetulnya berjuang melawan COVID-19. Alhamdulillah kami berdua sudah sehat, sudah negatif. 2 kali di swab kita sudah negatif. Alhamdulillah kita beraktivitas kembali pada hari ini, dan saya mohon doa juga buat sahabat saya Mas Andre Winas. Mudah-mudahan juga hari ini tes terakhir sebenarnya negatif dan beliau masih dalam pemulihan, dan saya berharap dalam waktu dekat bisa bergabung lagi dalam tim kita. Jadi sekali lagi terima kasih atas atensi, atas doa dan perhatian dari sahabat Indonesia yang banyak mendoakan kita, Mas Dwi. Iya Mas Dwi. Mas Dwi sudah sehat? Oh, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Ini sahabat saya Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto. Beliau juga direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa yang menangani bidang militer dan Hankam. Nah, Mas, kali ini kita yang pertama bersyukur. Bersyukur dulu. Kita lolos dari peperangan melawan COVID-19. Sahabat Indonesia, usia kami tidak muda lagi, jadi artinya kami termasuk masuk dalam usia yang rentan sebetulnya. Tapi alhamdulillah sudah beberapa hari ini kami sudah negatif, dan hari ini mulai beraktivitas kembali. Sebenarnya udah mulai hari Senin ya. Senin udah. Gimana Mas Didi? Pengalaman berjuang melawan COVID. Begini, jadi kita tahu Mas, sebenarnya COVID itu memang ada. Itu yang harus kita yakini dulu. Jadi saya berharap semua rekan-rekan harus tetap waspada, karena COVID itu memang ada. Jangan sampai ada lagi teman-teman yang terpapar oleh COVID. Berat. Ya, saya juga punya pengalaman ya. Jadi intinya satu ya. Kalau kita lihat pengalaman kami sahabat Indonesia, waktu pertama kali Mas Dwi kena gitu ya, itu ada beberapa orang yang berkumpul di sini, bukan hanya bertiga tapi berlima atau berapa gitu. Kebetulan kami bertiga waktu itu, saya, Mas Dwi, terus Mas Andri, kondisi badannya lagi tidak fit. Ya betul, lagi drop semuanya. Akhirnya kami bertiga yang kena. Dan Mas Dwi kompak kita. Ada 2 orang staf kita juga justru satu ruangan dan sebagainya, tapi karena kondisinya dia fit gitu ya, dia alhamdulillah terbebas dari COVID ya. Mudah-mudahan tidak, Mas. Intinya yang paling penting adalah kondisi kita harus fit, gitu. Itu yang penting. Dan harus jaga 5M, Mas. Ya, 5M, Mas. Ya. Betul. Pakai masker, mencuci tangan, apalagi terus menjaga jarak, menghindari kerumunan. Terus terakhir, mendingan di rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang harus. Ini kami juga belum 100% bekerja di kantor. Mungkin kita masih setengah hari, nanti akan kita istirahat juga karena kondisi kami sedang recovery. Betul. Terima kasih. Mudah-mudahan saya berdoa sahabat Indonesia tidak kena COVID. Tapi ada satu lagi pengalaman kami bahwa yang paling penting adalah kondisi badan kita fit. Harus. Itu kita insya Allah terhindar dari paparan infeksi COVID-19. Satu lagi ada hal, Mas, yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Kita harus optimis dan selalu berpikiran positif. Itu ternyata kuncinya. Kuncinya gitu ya. Jadi masalah pikiran juga. Itu dominan ada di situ menurut saya ini ya. Baik Mas Dwi, COVID kita tinggalkan dulu. Yang pertama saya pamer ini, Mas. Wah, ini dapat hadiah dari YouTube ya. Ini karena ini udah lama sebetulnya. Ini sudah lama, Mas. Karena ini hadiah untuk silver button. Kita sudah melalui 100.000 subscriber. Ini sebenarnya udah lama. Kita sudah di atas 150 lebih kalau nggak salah. Jadi ini merupakan apresiasi bukan buat kami, tapi juga karena sahabat Indonesia memberikan subscribe buat kanal TV Anak Bangsa, sehingga kami mendapatkan penghargaan seperti ini. Terima kasih sekali lagi buat sahabat Indonesia yang bersama kami sama-sama menjaga Indonesia. Nah, itu yang paling penting. Nah, hari ini kita bicara Mas Dwi. Yang paling in adalah
selama kita sakit kemarin itu Indonesia terkena banyak musibah. Betul, betul Mas. Ya. Ada musibah, ada bencana, gitu ya. Ya. Pertama diawali dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 yang di daerah Kepulauan Seribu, gitu ya. Alhamdulillah beberapa korban sudah teridentifikasi, kemudian FDR juga VCR juga sudah ditemukan ya. Black box ini sudah lumayan, jadi mudah-mudahan bisa identifikasi apa penyebabnya. Iya. Tapi setelah itu kan banyak lagi bencana. Iya. Kalau kita melihat memang tidak perlu kaget ya Mas, karena kalau ada orang bilang Indonesia ini kan supermarketnya bencana alam. Ya, karena semua ada. Semua ada. Ya. Jadi mulai gempa, banjir, terus kemudian tanah longsor, gunung berapi itu kita memang mau ada. Dan Januari ini kebetulan curah hujannya tinggi, terus ditambah lagi dengan beberapa cuaca yang ekstrim, yang sangat ekstrim gitu ya. Terus kemudian ditambah lagi gempa di Majene, di Sulawesi Barat, sehingga komplit lah kita sekarang. Jadi, tapi bagaimana Mas Dwi memberikan saran kepada sahabat Indonesia untuk menyikapi atau melihat perspektif dalam hal melihat bencana dan musibah ini? Terima kasih Mas Rudi ya. Kalau kita melihat musibah dan bencana yang kita alami ya Mas, kita tidak perlu menyalahkan siapapun itu. Itu harus kita terima dengan lapang dada, kemudian kita cari solusi ke depan, biar kita lebih berhati-hati dan biar itu tidak terjadi lagi. Seperti saya contohkan Mas, untuk musibah pesawat Sriwijaya ya. Itu bagaimana kita melihat TNI, Polri, Kabasarnas dan semua stakeholder yang terlibat di dalam dunia penerbangan begitu kompaknya. Itulah yang kita harapkan. 2-3 hari selesai ya. Ini kita dengan mencari percik-perciknya yang kecil-kecil aja Mas ya. Tetapi itu yang kita harus apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini yang begitu sigap untuk menyelesaikan paling tidak kita bisa mencari PCR karena itu salah satu yang bisa menjadi sumber data untuk penyidikan. Biar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi di kemudian hari itu ya Mas ya. Kemudian yang kedua, ya ini harus kita terima dengan positif dan tentunya menurut pendapat saya yang seperti saya katakan tadi, jangan kita mencari salah sini, salah siapa. Ini kita semua, ya. Karena kalau bencana, memang Mas Rudi tadi katakan kita ini sumbernya bencana, ya betul. Karena memang struktur geografis kita seperti ini, gitu ya. Negara kepulauan, hanya satu-satunya di dunia yang ada lebih dari 1000-an. Ya kepulauan yang ada di kita. Ini gunung memang berapi rawan, juga banyak, gunung berapi banyak, itu. Kemudian yang perlu kita waspadai Mas, ini jadikan pengalaman, biar besok tidak terjadi. Sebagai contoh ini Mas, longsor yang di Sumedang, itu pastinya ini meskipun baru dalam penyelidikan Mas ya, tetapi kelihatannya itu ada human error kan ya, itu kesalahan di dalam. Sama termasuk pada saat kita melihat banjir di Kalimantan Selatan. Itu juga ada indikasi perizinan tambang dan sebagainya yang di muara yang menyebabkan banjir itu. Tapi menurut saya begini, itu second step. Yang kedua, step pertama adalah tanggap darurat dulu. Tanggap darurat harus jadi jangan sampai ini dikorbankan. Dan saya jujur aja Mas, saya tidak terlalu nyaman pada saat korban masih banyak yang mengungsi, terus banjir juga masih suka-suka datang gitu. Kita ribut masalah penyebabnya gitu ya. Nah itu Mas ya. Ini yang kita rasanya tidak wise gitu ya. Tidak wise. Meskipun itu human error seperti di Sumedang, di Bogor juga. Saya tahu pasti ada unsur kelalaian manusia ada. Gitu. Tapi yang paling penting menurut saya sih kita harus tanggap darurat dulu, menyelamatkan penduduk dulu, korban dan kemudian mengevakuasi korban yang meninggal gitu ya. Itu yang paling penting. Dan satu lagi Mas Dwi yang mungkin melihat ya. Saya melihat empati sosial dari warga Indonesia ini luar biasa ya. Betul. Jadi begitu ada bencana itu langsung di semua grup WA itu menggalang sumbangan bantuan sosial ya Mas ya. Bantuan sosial itu bagi saya luar biasa ini meringankan beban pemerintah juga. Paling tidak itu tapi yang paling penting bukan dari segi materinya, tapi rasa empati sosial yang muncul. Jadi melihatnya seperti apa?
Betul sekali Mas, saya setuju dengan apa yang Mas Rudi bilang bahwa empati sosial masyarakat kita itu masih tinggi Mas. Iya, iya, iya. Oke lah ada kekurangan sana sini udah pasti ya, Iya, karena iya. itu namanya juga bencana yang tidak ada perencanaan sama sekali kan Iya, begitu Mas. iya, Tetapi paling tidak apa yang sudah dilakukan oleh kita semua itu menunjukkan hal yang positif buat kita gitu Mas. Oke. Hanya kemarin saya melihat atau mendengar berita yang gempa yang di Mamuju Mas ya, yang di Sulawesi Barat, ya, oke. Sulawesi Barat Mas ya, itu masih ada perlu bantuan-bantuan untuk kepentingan anak-anak kecil Mas ya, yang balita seperti susu, kemudian popok dan lain sebagainya. Ini barangkali ada sahabat Indonesia yang berempati untuk kirimlah sesuatu bantuan sosial yang sesuai dengan peruntukannya. Kebutuhannya. Iya, ya Mas ya. Ya itu yang penting. Jadi saya melihat beberapa kelompok masyarakat, kelompok komunitas tertentu sudah membuat itu, dan bahkan ada yang sudah mengidentifikasi kebutuhannya apa, dan mereka punya data di di lokasi pengungsian ini berapa orang, kemudian balitanya berapa, perempuannya berapa, sehingga kita bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka gitu ya. Jangan sampai kita memberikan bantuan yang tidak diperlukan. Ya diperlukan tetapi menumpuk gitu loh Mas ya. Jadi mubazir lah bahasanya. Kemudian yang kemarin Mas, yang paling penting distribusi. Distribusi itu penting. Kita secara pusat kita dibantu oleh Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut ya, sudah bergerak semua Mas, kepolisian. Bisa mengirimkan distribusi, terus kemudian dibantu juga kepolisian, TNI, Polri luar biasa. Jadi itu Mas Dwi, sekarang ini menurut saya bencana belum selesai. Belum selesai Mas, tanggap darurat masih terus ya, curah hujan ya. Kalau Mas Dwi lihat angin juga di Jakarta aja, setiap hari anginnya akan kencang terus ini. Itu berarti anginnya luar biasa. Jadi kita harus waspada ya Mas ya. Betul. Satu lagi Mas, saya juga agak menyayangkan ya. Ada beberapa kelompok komunitas gitu ya, seperti Walhi gitu ya. Dia membuat ujaran yang sangat menyakitkan, agak menghina presiden gitu ya. Bagi saya nggak bijak gitu. Jadi nggak bijak bahwa presiden menyayangkan bahwa ada curah hujan yang tinggi, itu kan suatu kenyataan. Presiden menurut saya sama dengan saya. Saat pertama ini ada kita cari penyebabnya dulu apa, kemudian tanggap darurat gitu ya. Penyebab awalnya katanya di situ banyak perizinan, tambang dan sebagainya, itu second step dan itu pasti akan dilakukan evaluasi. Jadi saya sangat menyayangkan Walhi, Wahana Lingkungan Hidup itu yang mengecam kepala negara gitu ya. Luar biasa loh, kepala negara pertama kali datang ke Kalimantan Selatan. Katanya nggak perlu datang kalau hanya menyalahkan curah hujan. Ini kan bukan ujaran bijak ya, karena presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa dan banyak memberikan bantuan dan mendorong Menteri PUPR untuk segera membantu jembatan-jembatan yang putus. Itu kan segera ini harusnya disikapi dengan positif. Ada juga dari anggota DPR atau MPR yang menghujat Bu Risma. Luar biasa loh, ibu itu perempuan tapi langsung bekerja langsung luar biasa gitu. Dan apa manfaatnya kita menghujat orang dalam kondisi seperti ini Mas? Jadi saya minta kepada semua stakeholder di Indonesia ini, apalagi pejabat atau apalagi tokoh masyarakat, untuk bijak gitu ya. Bijak dalam membuat narasi sehingga tidak semakin memperkeruh gitu loh. Kalau tidak bisa membantu, nggak usah teriak-teriak gitu. Minimal doa lah, itu aja. Kalau doa nggak mau juga diam saja. Itu yang paling penting ya. Begitu Mas ya. Setuju Mas. Kenapa mesti kita teriak-teriak? Kalau kita memang tidak bisa membantu, ya saya setuju. Bantu doa pasti bisa. Kalau nggak mau, kalau nggak mau berdoa, ya sudah diam aja. Itu pun sudah membantu sebenarnya gitu. Biarkan orang lain yang mau tetap bekerja atau tetap membantu biar kerja untuk membantu. Daripada kita teriak-teriak membantu tidak, malah memberikan narasi yang tadi Mas. Apalagi di era sosial media yang seperti sekarang itu nggak wise Mas. Saya setuju nggak wise. Ya, apalagi pejabat negara. Udahlah kalau punya kepentingan lupakan dulu. Ada waktunya nanti. Sekarang ini kita baru kena musibah, kena bencana seperti ini. Kita mesti bersatu padu bagaimana kita bisa saling membantu untuk meringankan beban para korban, para yang terkena bencana kan gitu Mas Dwi. Pesannya sudah kita sampaikan, dan yang penting mungkin tadi yang kita sampaikan dari
Lembaga Kajian Anak Bangsa, mari kita bersatu padu untuk saling membantu. Ya, itu Saling Mas membantu. ya. Kalau kita punya kelebihan apapun, kita salurkan gitu ya pada tempat yang sesuai gitu ya, pada jalur bantuan yang sesuai. Dan kalaupun tidak apa-apa Tidak juga, apa-apa, iya. kita kirimkan doa Ya. gitu ya. Karena kondisinya dalam musim pandemi ini agak berat ya. Yes. Ini pengungsian tidak dalam masa pandemi sudah berat, apalagi dengan pandemi. Nah, jadi agak semakin berat tugas pemerintah. Jadi kita menghimbau untuk mari kita meringankan tugas pemerintah dan membantu menciptakan solidaritas sosial di antara kita. Setuju. Gitu. Setuju. Ada tambahan? Ya Mas, itu aja cukup Mas. Mudah-mudahan sahabat Indonesia yang terdampak Mas, saya ikut prihatin. Yes. Mudah-mudahan segera lepas ini semuanya, kemudian kita bangkit untuk Indonesia maju. Baik, ya, saya kira itu Mas Dwi. Ya. Baik, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan kita tentang bencana alam dan mudah-mudahan itu menjadi perspektif kita bersama sebagai satu bangsa untuk saling bersatu padu, tidak saling menghujat, bagaimana kita berkontribusi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana maupun musibah. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam Hot News berikutnya. Sampai jumpa.